Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Apa Kamu Tahu. Kali ini kita ngumpulin speak up-nya Sofiatul. Dia menceritakan tentang uang, dana, donasi, cerita semuanya tentang duit. Sofiatul memang bernarasi atau menceritakan siapa saja yang menerima uang dari ini itu, pokoknya mari kita dengarkan bersama-sama. Sofiatul di roomnya tentunya room herder atau anggota herder. Oke, cus. Dan Al Hayat itu terbuka, makanya saya bilang kalau uang Al Hayat ditilep Julia sampai sekarang ya memang betul, sampai sekarang 27 juta yang ada di rekening itu sama sekali tidak pernah dipertanggungjawabkan ke saya. Waktu Al Hayat saya bubarkan, saya tanya, Bu, bagaimana dengan sisa uang itu? Sama sampai detik ini nggak pernah dijawab. Nilep duit nggak itu namanya? Iya. Nah, iya, itu bukan duit saya, bukan duit dia kok. Dikembalikan dong. Dikembalikan dong ke paling nggak tanya, betul nggak? Karena itu kan atas nama saya, Al Hayat, betul nggak? Bu, ini dana masuk sekian, keluar sekian terakhir. Masih ada sisa di rekening tabungan, mau seperti apa, Bu? Mau dikemanakan? Betul nggak? Kok malah dia yang menaikkan suara ke saya? Saya yang nutupi aibnya dia sampai bertahun-tahun selama ini kok. Itu semua rekomendasinya Yulia tuh, yang si Ray, si Coki, si itu semua yang itu rekomendasinya. Ini orang saya, Bu, bagus ini, Bu. Ring satu kita ini, Bu. Ya, gimana nggak percaya tiap hari ngomongnya Firman. Kalau si Ray masih itu memang nggak pernah ngomong sama sekali, makanya saya nggak begitu ngerti. Ternyata preman sama badan narkoba, wah parah juga nih kalau dimasukin ke grup saya. Mereka ngambil uang itu untuk apa, Kak? Dan mana saya tahu ngambil uangnya mana nih? Uang itu yang uang dari Al Hayat itu tujuannya untuk apa mereka? Al Hayat itu rekeningnya dipegang Yulia, buku tabungan dan ATM kan dia yang pegang. Saya nggak pernah pegang duit Al Hayat. Saya cuma dapat laporan doang. Ya buat pribadi mereka lah, Her. Ya mana saya tahu, sampai sekarang saya tanya itu uang kemana, nggak dijawab kok. Mana gue tahu mau dibikin apa. Itu yang saya pertanyakan. Jadi dia bilang saya bikin laporan di grup itu, dia pakai PowerPoint, tau nggak teman-teman? Yang kotak itu loh, dana masuk dana keluar PowerPoint. Tapi print out buku tabungan mutasi rekening debit kredit itu tidak pernah diberikan ke saya. Saya tahunya itu selisih dari mana? Ketika itu ditutup, Bu, ini orangnya takut nih, nggak mau lagi dipakai, namanya kita tutup. Orangnya kontak ke saya itu, yang namanya dipakai untuk Al Hayat waktu itu. Baru saya tahu. Coba kamu print buku tabungannya, print. Ketika di print itu antara jumlah dengan yang dilaporkan ke saya itu nggak sama. Saya tanya dong, kemana 10 jutanya, betul nggak? Benar-benar. Gelagapan dia nggak bisa jawab. Oh iya Bu, pasti saya beresin, Bu. Saya bilang loh, ini bukan uang kamu dan bukan uang saya loh. Ini uang yang donatur, bahkan saya nggak tahu namanya siapa itu yang memberikan itu, ya. Itu untuk pelayanan kita karena mereka percaya kepada pelayanan kita loh. Bahkan satu sen pun nggak pernah saya ambil itu dari duit rekening Al Hayat yang dipegang si Yulia itu. Terakhir waktu saya tutup, bukan hanya 10 jutanya yang dia nggak pertanggungjawabkan, 27 juta yang masih ada di rekening itu sampai detik ini saya tanya nggak pernah dijawab. Ya, kemarin dia naik ke komanya Kak Rida bilang batch 1, batch 2 pakai uang saya tidak pernah meminta dia mengeluarkan uang pribadi dia, nggak pernah itu. Bahkan saya dulu ngomong ini, setiap bulan kamu ambil dari uang kamu kan melayani, betul nggak? Saya nggak pernah tutup mata. Aku tanya itu antara WAFM dengan Al Hayat, yang ngajar di Al Hayat, yang ngasih kalian ngajar itu ditransfer nggak sama Bu Sofi? Itu yang nolak waktu itu kalau nggak salah Pemikir Ulung, Bu. Pemikir Ulung nggak usah, Bu, kalau nggak salah waktu itu. Semua itu saya kasih teman-teman, minimal 500 itu saya transfer. Romo Daniel masuk di Al Hayat 3,5 juta kalau nggak salah waktu itu saya transfer. Romo, rekeningnya mana Romo? Saya bilang, ini ada berkat buat Romo karena Romo udah ngisi di Al Hayat. Romo Daniel Biantoro loh itu. Saya nggak pernah merem teman-teman. Jadi kalian pikir tuh pelayanan di saya gratisan? Saya kalau saya yang ngajar, saya ketika saya ngajar di Al Hayat tidak ada satu pun saya ambil dari rekening Al Hayat. Paham ya? Berarti mereka marah ya, Bu, ya, untuk kantong pribadi ya. Ya, saya tahunya begitu. Saya tahunya ketika kita nolongin Kiamat waktu itu, karena saya percaya mereka ring satu saya, orang-orang kepercayaan saya kan, benar nggak? Kayak lu dipercaya sama Kak Reda, betul nggak PG? Iya Kak. Lu tiap hari ngomongnya Firman, masa saya nggak percaya?
Mereka minta 35 juta. Pertamanya ngomong, nggak usah, gini-gini saya bisa sendiri. Terus waktu kita tidak ikuti itu, kita bilang berapa semua pengeluaran kamu, kita ganti. Kopernya si Kiamat sampai sekarang ditahan. Lu ditanya dong sama Kiamat. Ada saksinya si Adirion, bacok-bacokan sama si Hendri Panggabean itu. Parah. Minta berapa? 15 juta. Jangan dari mulut gue, dari ini lo orangnya langsung nih lo. Kamu tanya sama Kiamat sama si Adirion itu, Adirion Huta Barat, yang ngambil kopernya. Saya sampai bilang begini loh, kita ini lagi nolongin orang, betul nggak? Mas, kita lagi nolongin saudara kita supaya dia jangan kenapa-kenapa, gitu loh. Kok malah kamu meres gitu? Kata saya tuh, otakmu tuh di mana gitu? Kita ini harusnya bantu saudara kita, kok malah kau peras gitu loh. Pikiran mereka tuh bener-bener dah. Ujungnya apa? Duit. Sampai mereka bilang ini, buat dong saya loyal sama Bu Sofi sama seperti Bu Yulia, buat saya loyal loh. Saya mikir, maksud lo? Bener nggak? Maksud lo apa? Kita ini pelayanan loh, bener nggak? Bener, Bu. Kita ini pelayanan loh. Nggak ada kamu loyal sama saya, kita ini melayani Tuhan Yesus kok. Kebetulan saya dia lihat kamu mau ikut di dalam pelayanan ini, monggo silahkan kalau kamu memang satu visi dengan saya. Al-hayat gitu loh. Saya punya visi sendiri, saya punya aturan sendiri. Saya bilang nggak ada ini. Yang meresut 3 orang, si Coki, Hendri Panggabean itu, Sire sama Black Prince. Itu orang-orangnya Yulia, orang-orangnya Bu Yulia Al-Hayat yang dulu bendaharanya kita gitu loh. Itu dia yang milih, dia yang merekomendasikan. Tapi yang mengacungkan pistol ke saya itu Sire. Yang naik pada waktu itu, saya lupa di komennya siapa, ada Sire, ada si Coki. Cuman gak berani ngomong ketika saya naik. Ya termasuk Lindsay, saya naik gak berani ngomong dia. Alasannya saya lagi gak ada di tempat katanya gitu. Jadi mereka berani ngomongnya di belakang saya. Betul. Terus saksinya kan Black Prince ya. Jadi yang di zoom itu yang mengacungkan pistol ke saya itu Sire. Ya itu fotonya udah sempat saya pajang di komalnya Kak Reda juga. Dan Black Prince minta maaf sama saya. Saya minta maaf Bu. Jadi satu-satunya dari 3 orang itu yang minta maaf sama saya hanya Black Prince. Ya, dan waktu ada Kiamat juga di situ dia membenarkan betul memang Ray mengancam membunuh saya, membakar rumah saya, membunuh keluarga saya itu di Zoom. Itu dengan pendeta saya. Ya, dengan pendeta saya ada di situ. Nah, saksinya si Black Prince itu. Si Coki nggak ada di situ memang. Nah, karena kita tidak memberikan 35 jutanya itu di dalam kasus Kiamat itu, kita mau tangani sendiri karena kita udah agak curiga ini kok preman banget gitu loh. Tampang-tampangnya tampang preman gitu. Saya kan selama ini nggak pernah lihat ya tampangnya mereka. Akhirnya tasnya Kiamat itu yang ditahan sampai sekarang ini tidak pernah dikembalikan sama Coki. Dia minta itu ada ijazahnya Kiamat. Ya Kiamat cerita sendiri lah. Dia kan udah pernah cerita sendiri. Ya sama kalau nggak salah iPad atau apa yang dia nulis buku. Dia kan nulis buku di situ. Nah itu ada data-data dia. Saya bilang kok kamu bisa tinggal itu barang-barang penting. Ya katanya disuruh ditinggal Bu. Dia nggak pernah naik pesawat ternyata selama ini. Ya jadi saya tuh nggak ngerti. Dia nggak pernah naik pesawat gitu. Saya bilang loh. Masa kamu gak pernah naik pesawat sih, barang-barang kayak gitu itu kan gak boleh ditinggal, aku bilang kayak gitu. Terus saya bilang, dia minta berapa? 15 juta. Saya bilang, saya transfer 15 juta, kamu minta baik-baik sama dia. Gitu loh. Kita bisa cara halus, bisa cara preman. Kamu mau yang mana? Kita bilang gitu kan. Saya bisa dua-duanya. Tapi kita coba cara halus. Kalau saya preman, kamu akan kebongkar juga karena kan kamu juga lagi diancam. Saya bilang gitu kan. Posisi kamu gak menguntungkan gitu loh. Akhirnya kita sampai Kiamat sendiri yang ngomong waktu itu kan kesaksian di kemauannya Kak Reda. Jangan Bu, karena dia mintain duit terus, kalau kita kasih duit terus kebiasaan. Akhirnya si Kiamat sama Adirion yang ngambil tasnya itu kan, sampai mau pisau-pisauan sama si Hendri Panggabean ini. Ya, gitu loh teman-teman. Dan betul itu di sarang narkoba. Kak Skala kok tahu ya? Karena Kita sampai kaget waktu itu. Udah mau turun. Iya itu Adirion Kak Skala yang tahu semua ininya. Ya alamatnya dan sebagainya. Saya mau bawa anggota Bu Sophie tapi Kak Reda bilang udah nggak usah, katanya nggak usah. Saya bilang enggak, jangan tanggung, ayo saya bilang waktu itu. Tapi ya oke lah kalau udah diperintahkan ketua no ya udah no, berhenti kita. Saya bilang ayo sini, mana anunya lokasinya, saya bilang biar saya meluncur. Saya bilang waktu itu alah kalau cuma 10 orang mah kecil gitu sih, cuman ya inilah buntutnya kayak gini. Santai loh, barat, timur, pusat. Yang heran waktu itu gini, loh. Ini saudara kita ini lagi kesulitan, kita ini nolong. Kita ini kan nolong tujuannya, betul nggak Kak Sarah? Aku nggak ada hubungan sama Kiamat gitu loh. Kok malah dia nggak ada hubungan Bu. Iya masa kok malah dia ngancep, malah dia minta tebusan. Itu kan kamu pikirannya di mana? Saya bilang otakmu tuh di mana? Saya bilang ini saudara kita lagi kesulitan, kamu kita sebagai orang kesulitan nolong kok malah kamu meres kita gitu loh. Sampai geleng-geleng itu yang 1 kali 24 jam tuh sama Yulia kemarin itu Kak Skala itu ngomongnya firman itu tempat saya tuh dulu Coki
Nggak ada dia ngomong anjing-anjing kayak gitu tuh, baru sekarang ketahuan aslinya. Ketahuan. Itulah. Oh, itu dulu mentornya Al Hayat itu Kak Sakala. Sama 24 dengan jam Yulia. Iya. Makanya kemarin dia naik sini nggak berani nunjukkan data. 27 jutanya kemana? Kalau dia baik-baik kan dia pasti, nih loh Bu, ada sisa duit sekian. Betul nggak? Betul. Ini mau ditransfer ke rekening mana? Nggak ada. Saya tanya, bagaimana Bu pertanggungjawabannya dengan sisa uang di rekening 37 juta? Yang 10 jutanya kemana? Yang 27 jutanya gimana? Nggak dijawab. Bisa-bisanya. Iya. Sayang, saya sangat percaya Kak Skala. Namanya juga orang Kristen, gimana sih? Pegang firman 24 Iya, jam. saya selama ini transfer uang kemana-mana ke Applejet itu kan, saya nggak pernah kelihatan batang hidungnya. Saya nggak pernah ketemu sama anak Batak, saya nggak pernah ketemu sama Pak Erben, saya nggak pernah ketemu sama Kiamat. Kita percaya karena kita pengen mereka berbuah ya, kita pengen mereka melayani dan kita mendorong Itu poinnya. pemberitaan firman itu. Saya transfer ke RK aja, saya lupa kok. Nggak tahu tuh, mungkin dibuat check-in hotel juga tuh sama selingkuhannya tuh, saya nyesel juga tuh. Iya, dibikin itu. Dia Nah buat- itulah. ya, itulah. Berdasarkan apa? Karena saya percaya dan saya mendorong penginjilan atas Indonesia ini. Dan saya nggak pernah perhitungan, oh kamu sekian juta ini buat check-in hotel, mana kwitansinya? Nggak pernah saya nanya begitu. Dia bilang, oh saya mau pelayanan ke sini, saya percaya. Saya mau penginjilan Bu, minta Alkitab, kita percaya aja dulu. Betul nggak? Tapi sekarang ini saya mikir-mikir, ya kok gobloknya saya gitu. Gitu, sejak waktu itu kita kasih duit cash ke Lina Wijaya dan Alkitab itu dijual, itu orang pada laporan ke saya. Sejak saat itu, kita putuskan kita nggak mau lagi ngasih cash, kita akan kirim Alkitab kalau mereka minta Alkitab. Tapi teknik apa lihainya otak mereka itu Kak Skala. Saya ini orang bank ya, saya ini orang perbankan. Tapi otak saya tuh nggak licik loh. Heran nggak? Mereka bisa licik kayak gitu. Iya, betul. Itu makanya saya bilang, Bu, jadi manja mereka dibikin sama Bu Sophie dan yang lain-lain. Manja mereka. Saya nggak pernah ada kepikiran saya minta Alkitab lalu saya ke pelayanan tadi saya jual. Itu sama sekali tuh out of my mindset, itu bener-bener itu gue bilang nih hebat banget nih orang gitu loh. Iya, diolah juga ya kan Alkitab. Memanglah orang-orang ini. Justru itulah Bu Sophie, karena udah kami lihat 3 tahun, 2 tahun, setahun intens. Alah, udah nggak bener ini, udah selesaikan mereka. Tutup semua sudah. Keren. Siapa yang nggak bongkar data? Semua udah Diterima sama Suniti Durham. Saya heran. Orang kayak begitu tuh saya lepeh gitu. Ya, nggak sudi saya Al Hayat ada orang-orang kayak begitu saya keluarkan semua. syukurlah Bu dikeluarin. Udah bubarin aja kalau orang udah toksik semua orang di situ. Nggak ada lagi orang yang punya visi misi memang mau mengabarkan Injil. Mereka keenakan duit itu. Manja. Belakangan hari ketahuan malah. Ya seperti ini makin membabi buta ya kan. Pokoknya netizen tuh harus keringkan mereka punya keran air teman-teman. Jangan biarkan mereka bertumbuh subur. Langsung stop. Kasih kemarau sama mereka. Biar mereka rasain gimana caranya. Sebagai orang yang jujur itu ada buahnya. Kalau nggak jujur ada juga buahnya. Hasilnya ada. Akibatnya ada. Ya ginilah ngancam-ngancam. Kemarin itu memang aku sudah mau berangkat waktu itu. Udah mau jalan saya. Di stop itu. Gimana udah koordinasi dengan yang lain kan? Gimana jadinya? Saya bilang, tolong dulu satu kalimat saya bilang. Udah nggak usah dek, kata Kak Reda. Kenapa? Itu agak kecewa saya waktu itu karena apa? Ini yang kayak begini, saya paling suka menuntaskan sampai selesai. Bu Sophie saya orangnya gitu. Orang seperti itu tuntas, nggak ada gantung. Oh nanti dia main begini, oh kita main juga. Main senjata, oke. Orang dia narkoi kok. Periksa aja rambutnya itu, kena semua mereka semua itu satu kampung. Gitu. Kalau memang mau di situ yang mau diambil. Kalau enggak gas sedikit seperti yang saya bilang ke Bang Yefta. Kita senggol sedikit di jalan udah jatuh kok itu. Masuk ke got dia, kan gitu. Jadi artinya karena sudah terlalu muak akan mereka punya kejahatan. Ya, bukan masalah spender begini, enggak. Jahat sekali mereka itu. Apalagi yang jual-jual data orang Kristen itu loh. Maksudnya apa ini sekarang ini? Kalau memang kebebasan beragama itu ada di Konoha, nggak ada juga orang yang mau sembunyi-sembunyi. Memang mau cari duit. Kalau mau cari duit, udah saya bilang jangan bawa-bawa ke Kristenan. Kau kerja sana, telanjang di sana. Semua yang pendeta palsu, ya bikin surat pentaspisan palsu, tukang peres duit, tukang nilep duit, diterima Ini semua sama yang ambil kayak gini ngapain dinaikin Sama apa? nih? sama Suniti. Kalau aku udah aku tebas itu kayak gitu-gitu. Ini mama diturunin aja nih, tuh liatin aja Ini nih orang sakit jiwa nih. ini si Abigail ini. Diblokir aja nih, diblokir. Nih, si Momot cyber. Hantu. Saya nggak momot, kalau nggak udah saya buang. Ini si Abigail lagi berkeliling teman-teman ya. Saya kalau N. aku Gimana, Bu kalau Sophie? Bu Winef, aku nggak ngerti ya, karena aku nggak pernah punya masalah sama Bu Winef. Aku nggak tahu apa dia kenapa tidak bisa melihat mana yang benar, mana yang salah. Itu yang gue heranin aja gitu.
Aku rasa begini loh teman-teman. Mungkin kita ini ada salah paham deh kalau sama Bu Winef ya. Mungkin kita bisa rangkul dia kembali untuk aku nggak tahu ini miskomunikasinya di mana atau apa yang terjadi kan Pak Pute waktu itu udah ketemu sama Diana Madurese sama sang penggugat juga si Budiman sama si Bu Winef itu kan udah ketemu kan harusnya lebih bisa saling memahami kan. Ayah tahu gitu what happened gitu apa yang Bukan terjadi. gitu. Menjelek-jelekkan dia itu saya pengen kamu kena sendiri gitu loh biar kamu rasain sendiri. Saya dari dulu orangnya gitu jadi kalau orang tanya saya tentang si Lina Wijaya apa saya nggak pernah cerita. Saya bilang ya kamu lihat aja sendiri rasain begitu mereka kena sendiri baru jadi jangan dari omongan saya gitu loh Pak Pute. Kalau dari omongan saya kan dipikir saya fitnah gitu kan. Saya orangnya nggak kayak gitu. Saya orangnya biar kamu kena sendiri. Kalau kamu udah ketemu sama orang itu, kamu nanti rasakan, kamu kena, baru kamu tahu siapa dia sebenarnya. Gitu loh. Jangan dari omongan saya. Gitu loh. Kalau saya orangnya gitu. Gitu. Ya Bu, kita juga nggak ngerti dia berulang terus ya melakukan hal-hal yang tidak patut dicontoh lah. Apa Ya. sebenarnya dia lakukan tuh apa? Mungkin karena pertama apa sih masalahnya? Apa saya nggak ngerti deh dengan Bu Winef tuh awalnya gimana gitu? Kenapa dia jadi bertentangan dengan kita gitu loh? Iya dia terus menjelek-jelekkan Kak Reda itu belum saya ya belum tahu-tahu menjelek-jelekkan Ibu Agner dan belakangan juga jadi ke saya juga bingung karena kan saya tidak mendukung kemana-mana dan ini semakin kebablasan kita nggak ngerti salah kita apa dengan dia secara pribadi kan nggak ada bener loh ya itu Kak Reda Nggak ngerti sih. Kalau saya rasa mungkin ya kalau dengan Bu Winef itu kita masih bisa bicara karena dia sebenarnya bukan apologet sih. Dari dulu kan dia hanya membantu untuk membacakan Alkitab. Kalau kita buka Alkitab, moderator gitulah ya, membantu membacakan hadis atau Quran. Sebenarnya itu dan dia banyak membantu sih sebenarnya dalam pelayanan. Dan saya masih belum melihat ada sesuatu yang parah gitu ya di dia gitu ya, gitu loh. Jadi saya masih berharap sebenarnya kalau Bu Winef itu masih bisa kita ajak bicara, gitu loh teman-teman. kalau saya pribadi Bu dia keberpihakannya itu tidak sehat saya melihat itu aja. Kemudian Ya, saya cuman saya nggak ngerti aja gitu loh. Kalau Bu Winef apa nggak bisa melihat gitu setelah kita buka semua misalnya tentang bom, benar-benar dia sudah dikonfirmasi ke ketua sinode, betul nggak? Dia bukan pendeta, ke gereja aja setahun sekali, cuma simpatisan bukan jemaat, ya ya kan? Penatu aja enggak dia di gereja itu, pelayanan aja enggak dia di situ gitu loh. Simpatisan setahun sekali ke gereja. Ya, surat pentadbisannya itu surat pentadbisan istrinya Bapak Musofir, pendeta Musofir yang sekarang pun sudah diberhentikan. Gereja yang dibangun mangkrak ternyata itu bukan gereja Murtadin yang dibangun dengan bukti-bukti sejelas itu, ya. Yang kita harapkan sebenarnya adalah yaitu tadi pertobatan. Artinya jangan lakukan itu gitu loh di dalam dunia apologet. Itu memalukan gitu loh. Akui kesalahanmu, kita